Halo Sobat Putra. Dalam sejarah peradaban manusia, penemuan alat kesehatan telah menjadi tonggak penting yang mengubah dunia medis secara fundamental. Pernahkah terbayangkan olehmu bagaimana praktik medis pada zaman dulu yang teknologinya masih belum berkembang dan minim? Ya, benar. Banyak sekali problematika yang dihadapi oleh tenaga medis pada masa lampau. Namun, hal tersebut menjadi sumber inspirasi sejumlah dokter dan ilmuwan pada masa lampau untuk berinovasi dan menciptakan sederet alat medis yang kini telah banyak membantu dalam pengobatan modern. Penasaran apa sajakah itu? Simak 4 kisah penemuan yang berhasil mengubah dunia medis berikut ini. Kisah penemuan alat medis yang pertama yang akan kita bahas adalah defibrilator. Defibrilator adalah alat bantu medis yang digunakan untuk menyediakan arus listrik yang kuat ke jantung seseorang dengan tujuan untuk merangsang jantung agar kembali ke ritme yang normal. Alat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh Dr. Paul Zoll, seorang ahli jantung yang bekerja di Beth Israel Hospital, Boston. Pada awalnya, alat ini hanya tersedia di rumah sakit dan digunakan oleh tenaga medis yang terlatih. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, defibrilator semakin mudah didapat dan bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh masyarakat umum. Dr. Paul Zoll adalah seorang dokter dan peneliti Amerika yang dikenal karena karya rintisannya di bidang kardiologi. Dr. Paul Zoll mengembangkan defibrilator jantung eksternal pertama, perangkat yang digunakan untuk mengembalikan irama jantung normal pada pasien yang mengalami serangan jantung atau keadaan darurat jantung lainnya. Saat ini sudah tersedia defibrilator otomatis yang dikenal sebagai Automated External Defibrillator atau AED. Hampir sama seperti defibrilator manual, AED digunakan untuk menolong korban henti jantung mendadak. AED dapat membantu mengidentifikasi jenis aritmia yang sedang dialami oleh pasien dan memberikan defibrilasi yang tepat. Defibrilator manual adalah alat bantu medis yang digunakan oleh tenaga medis yang terlatih. Sedangkan Automated External Defibrillator adalah defibrilator otomatis yang bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh masyarakat umum. Kisah penemuan alat medis yang kedua adalah sinar X. Sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik mirip dengan cahaya yang terlihat. Namun, berbeda dengan cahaya, sinar X memiliki energi yang lebih tinggi dan dapat melewati sebagian besar benda termasuk tubuh. Sinar X medis digunakan untuk menghasilkan gambar jaringan dan struktur di dalam tubuh. Penemuan secara tidak sengaja terjadi pada 8 November 1895 oleh Wilhelm Conrad Olsen yang tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ia temukan pada percobaan sebelumnya. Olsen memasang sebuah layar yang telah dicat dengan barium, platino cyanide, dan tabung Crookes. Lalu dibungkus dengan karton hitam untuk menutupi pancaran sinarnya. Namun, ia kemudian melihat ada sebuah cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Berdasarkan perkiraan Olsen, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar. Namun, ia terbukti salah. Sinar tersebut masih bisa mencapai layar padahal sudah dihalangi oleh kertas karbon atau sepotong kayu. Dia kemudian sadar bahwa sudah menemukan sebuah radiasi elektromagnetik. Namun, karena ia tidak tahu sinar jenis apa itu, Olsen menyebutnya sebagai X-ray atau sinar X. Pada percobaan berikutnya, Olsen menyadari bahwa objek tebal yang ditaruh pada jalur sinar ini akan terlihat transparan.
Kebetulan, tangan istrinya tengah berada di jalur sinar di atas plat foto tersebut. Usai plat foto itu dikembangkan, Rongsen melihat pada gambar tersebut tercetak bayangan yang terdiri atas tulang tangan dan cincin yang dikenakan istrinya. Saat ini, sinar X sangat umum digunakan untuk memeriksa patah tulang. Penyebutan untuk pemeriksaan dengan alat sinar X dikenal dengan istilah di Rongsen. Rongsen dada dapat mendeteksi pneumonia dan mamogram menggunakan sinar X untuk mencari kanker payudara. Rongsen dikenal luas sebagai seorang eksperimentalis brilian yang tidak pernah mencari penghargaan atau keuntungan finansial dari hasil penelitiannya. Dia menyumbangkan uang hadiah Nobelnya ke universitasnya dan tidak pernah mengambil hak paten apapun atas sinar X untuk memastikan bahwa dunia dapat dengan bebas mengambil manfaat dari karyanya. Kisah penemuan alat medis yang ketiga adalah ultrasonografi atau USG. Prinsip kerja perangkat USG adalah menggunakan gelombang suara untuk membaca bagian tubuh atau organ yang dipindainya. Gelombang suara tersebut lalu diubah menjadi sinyal elektrik yang kemudian diubah menjadi bentuk visual, baik itu gambar ataupun video yang bisa dilihat saat itu juga. Sejarah USG atau ultrasonografi. Pada tahun 1880, Pierre Curie and Jacques Curie dari Prancis menemukan efek piezoelektrik yang bisa menghasilkan gambar dan diterima dalam frekuensi megahertz. Pada tahun 1915, Paul Langevin dan Constance Pawlowski dari Prancis mengembangkan sebuah perangkat suara echo frekuensi tinggi. Pada tahun 1943, Watson Watt dan timnya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menciptakan gambar USG 2 dimensi. Pada tahun 1949, USG digunakan untuk mendeteksi batu ginjal dan mendeteksi kanker pada jaringan payudara. Pada tahun 1967, Kat Rochwell menggunakan transducer USG transvaginal untuk menunjukkan pergerakan janin sejak usia kehamilan 7 minggu. Pada tahun 1980-an, teknologi USG diperkenalkan oleh Williarto Wibisono yang membawa USG masuk ke Indonesia dari Jerman. Akhirnya, pada tahun 2000-an, pengembangan mesin USG transabdominal dengan resolusi tinggi dan USG transvaginal dengan dimensi 3 dimensi dan 4 dimensi. Penggunaan USG tersebut masih digunakan hingga saat ini. Amankah USG atau ultrasonografi? Jika Bunda disarankan untuk melakukan USG transvaginal, tidak perlu khawatir. Prosedur ini hanya dilakukan kurang lebih 5 menit dan tidak menimbulkan rasa sakit. Pemeriksaan ini juga tidak menimbulkan efek samping pada tubuh. Kisah penemuan alat medis yang terakhir yaitu stetoskop. Stetoskop adalah salah satu alat medis yang sangat penting dalam dunia kedokteran. Namun, tahukah kamu bahwa stetoskop memiliki cerita unik di balik penemuan dan perkembangannya? Pada mulanya, pemeriksaan dokter dilakukan dengan cara menempatkan telinganya secara langsung di area yang ingin diperiksa. Praktik ini disebut auskultasi, yang memiliki arti tindakan mendengarkan. Namun, seorang dokter Prancis bernama René Laennec merasa tidak pantas menempatkan wajahnya begitu dekat dengan pasien perempuan. Selain itu, tubuh yang kegemukan juga membuat pemeriksaan menjadi sulit untuk dilakukan. Akhirnya, pada awal abad ke-19, Laennec menggunakan selembar kertas yang digulung untuk mendengarkan detak jantung seorang pasien perempuan yang menderita penyakit jantung. Laennec kemudian melanjutkan penemuannya itu dengan membuat versi terbuat dari kayu yang bisa digunakan sehari-hari. Dia menyebutnya sebagai stetoskop yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu stetos atau untuk dada dan skopos atau pemeriksaan.
Pada tahun 1819, Laennec mempresentasikan temuannya di Akademi Bermedicine. Di sana, stetoskop disambut baik dan mulai digunakan oleh para dokter di seluruh Eropa, berlanjut ke Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pada tahun 1840, seorang dokter Inggris, Goldingberg, menciptakan stetoskop yang lebih fleksibel menggunakan selang. Desain tersebut terus diubah oleh para dokter di dunia hingga pada tahun 1851. Seorang dokter Irlandia, Arthur Laird, menciptakan stetoskop binaural pertama kalinya. Sementara itu, stetoskop elektronik pertama kali diproduksi pada tahun 1970-an dan terus disempurnakan. Lalu, bagaimana dengan Laennec? Penemu stetoskop itu meninggal pada tahun 1826 di usianya yang relatif muda, yaitu 45 tahun. Ironisnya, Laennec meninggal karena tuberkulosis. Sebelum kematiannya, Laennec menyebut bahwa stetoskop adalah warisan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana? Menarik bukan? Penemuan pada bidang apa lagi yang ingin kamu ketahui? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi tambahan, Sekolah Terpadu Putra 1 sudah membuka jenjang SMA loh. Yuk buruan daftar. Klik link di deskripsi dan media sosial lainnya. Sampai jumpa Sobat Putra.